Wih, ada yang nonton nih. Oke, kata sambutan. Oke, selamat datang di channel Ati Prasetyo, channel yang membahas seputar Terraria. Sesuai dengan thumbnailnya, kali ini gua bakal lakuin record in game. Yap, gua bakal main di game dari awal sampai akhir dengan kesulitan chat master lah, pakai nanya. Jadi daripada banyak basa-basi lagi, yuk kita saksikan saja video pertama saya. Baru juga mulai. Ngapain ya? Ya nggak tahu. Oke, kita tanya dulu sama si guide. Intinya disuruh buat rumah. The fuck. Seperti kegiatan Terraria pada umumnya, saya hanya menebang kayu. Oke, udah cukup lah ini buat bikin penjara. Membuat rumah. Akhirnya jadi juga nak ono tempatin tuh rumah. Awas aja lu kalau nggak ditempatin. Dan ya iseng-iseng eksplorasi lah, berharap dapat item bagus. Asem lah, hampir mati gua pikir pendek loh, curang betul. Dan ya di sini aslinya gua mau buat gear kaktus lah, tapi karena ada manu cucak rowo, jadi gua lebih milih mati mandiri daripada mati sama tuh manu. Ayo ganggu bener ini burung, weh. Sudah ketebak. 2 kaktus itu cuma bisa bikin apa anjir? Masih cuma dapat helmet sama pedangnya doang ah. Dan ya di sini gua langsung menjelajahi bagian kiri dan menemukan beberapa item yang menurut gua kurang berguna bener. Awal-awal disambut rel coy. Alamak, buntu malah sebelahnya coba. Wih, lumayan cok, piramid. Dan ya di sini gua ketemu piramid yang setelah gua jarah isinya juga ya lumayan lah bisa dibilang. Oke, serius dikit lah. Gua langsung bikin elevator dan sekalian nyari beberapa ore buat up gear dan up tools biar kedepannya makin enak lah. Setelah beberapa menit gali-gali tanah, gua nggak sengaja ketemu bioma mushroom biome yang merupakan salah satu bioma favorit saya. Ya sebenarnya sih karena lootnya banyak aja sih, nggak ada yang lain. Dan ya di bioma ini gua cuman sibuk gali-gali batu platinum, kadang ketemu live crystal atau enggak ya chest. Tapi yang namanya game ya pasti nggak ada yang nggak baik-baik aja lah. Setelah beberapa jam gua gali-gali kayak orang-orang, gua cuma bisa bikin bajunya doang cir lah. Jadi ya mau nggak mau gua harus eksplorasi lagi buat ningkatin nih karakter doang cok. Oke, saatnya kita menjelajah. Aklet. Lumayan juga. Coba lagi. Ya, ternyata di sebelah kiri ini juga ada Tundra biome. Gue coba explore lebih jauh lagi dan alamak. Oke, balik. Karena kondisi gue lagi dipalak ya ceritanya ini, jadi gue mutusin buat masuk ke dalam bioma es ini lebih dalam lagi dan menemukan loot-loot yang bagus seperti ice cat dan beberapa item lainnya lah. Setelah kali-kali bentar ya kan, lagi-lagi gua nemu bioma jamur. Langsung aja gua jarah apapun itu yang gua temuin. Chest, jarah, or, jarah. Apapun yang bisa ningkatin karakter gua ambil. Dan bisa dibilang lumayan juga gua masuk sini. Gua dapat banyak live kristal, ore platinum, tapi ya lagi-lagi segini harusnya cukup lah. Oke. Bentar, lupa. Oke, akhirnya dapat juga setup platinum. Oke. Setelah memiliki setup platinum, gue iseng lah menjelajahin bagian barat. Dan sebelah barat ini terdapat jungle biome. Langsung aja gue masuk buat nyari bahan bikin band of grass. Entah ya, tapi julukan bioma jahanam buat jungle ini nggak ngefek gue. Entah gue yang udah terlalu paham mekaniknya, apa julukan itu baru muncul pas hard mode. Tapi yang jelas gue be aja gitu masuk ke dalam, nggak ada susah-susahnya gitu loh. Oh ya, di sini gua mau kasih trik gua bunuh ini slime biar nggak ngeluarin durinya. Yap, dengan cara nyemplung di air doang.
Setelah sekian lama gua cuman mondar-mandir, cari item, cari chest, cari apapun itu, bunuhin makhluk, akhirnya dapet juga gua bahan-bahannya. Jadi di sini gua langsung balik buat bikin blend of grass. Oke. Nice. Akhirnya testing dulu nggak sih? Testing dulu lah. Testing dulu sama bos 1. Yap, di sini gua langsung testing lah lawan Eye of Cthulhu alias bos Raeneng mekanik. Ya. Ngapain coba dia itu masuk tanah. Dan yap, nggak ada mekaniknya, plus mekaniknya cuma ngedes doang ini bos. Ya malu mungkin baru bos 1 ya, jadi ya masih kacang-kacangnya bener lah. Loh, alah pantas sudah kebagian no. Pedal dikit lagi itu bos mati. Daripada mikirin itu bos kabur kemana, mendingan gua ke atas buat nyari floating island. Target gua ini sebenarnya buat nyari Lucky Horse di floating island ini, tapi kok malah gua nggak ketemu ini floating islandnya kemana-mana. Fix banyak yang kanan ini mah. Jadi di sini gua langsung pergi ke kanan berharap menemu itu Lucky Horse di detik-detik cooldown terakhir potion gua. Tapi ya bangke mendapat balon anjing. Tapi nggak apa-apa lah, setidaknya dapat ketimbang nggak dapat. Nah, entah gua habis mikir apa ini, tapi yang jelas gua mau lawan Ether of War tanpa persiapan. Dan ya mati mengenaskan gua. Di sini gua mau ajak rematch bos Eye of Cthulhu, tapi untuk boss 5-nya gua cepetin aja biar nggak makan durasi. Jadi ya nikmati aja lah. Oke, dikit lagi. Ya. Dan akhirnya kalah juga ini bos Raeneng mekanik. Oke, taruh mana ini? Taruh sini aja kali ya. Dengan kalahnya nih bos, gua dapat salah satu aksesoris paling penting, ya ini Seal of Cthulhu. Yap, aksesoris yang fungsinya buat ngedas doang. Meskipun fungsinya cuma ada 1, tapi ini item cukup krusial yang dimana bisa memberikan iframe. Jadi ya mending didapetin aja daripada enggak. Setelah melawan bos 1 alias Eye of Cthulhu, gua berniat langsung melawan bos kedua yaitu Ether of War. Yap, cacing pemakan dunia, tapi nggak berani keluar dari corruption. Jadi di sini aku langsung beli aja dynamite sebanyak-banyaknya dan memperluas area biar makin enak aja ngelawannya. Setelah arenanya selesai, gue lanjut ngancurin corruption orb. Persiapan sudah matang, sudah saatnya kita lawan. Mana? Oke. Serang, wait. Oke. Intinya taktiknya itu serang, dash, serang lagi, serang, dash, serang lagi. Gitu-gitu aja terus. Yap, bisa dibilang bos 2 ini agak sulit ya. Tapi bagi saya yang udah terlalu pro, ya B aja sih, nggak ada susah-susahnya gitu. Tabrakin aja terus, tabrakin aja terus. Gak usah dikasih ampun, tabrakin aja biar nambah damage sekali. Oke, udah mulai belah 2 dia nih. Nah. Di sini taktiknya cuma 1 ya, jangan sampai kena congornya. Yap, damage dari congornya ini gede, cok.
Nah. Dikit lagi. Udah belah banyak ini, dikit lagi. Intinya jangan sampai kena tumornya aja. Meskipun kecil ini cabai rawit, so. Oke. Bentar lagi, Cok. Bentar lagi udah mau mati ini bosnya. Oke. Santai aja, kalem. Dan akhirnya kalah juga nih bos cacing. Setelah berhasil mengalahkan nih bos, gue langsung aja bikin satu set shadow armor beserta pickaxe nya. Oke, nice. Akhirnya dapat armor baru. Armor lama buat apa ya kira-kira? Jual aja lah buat nambah-nambahin koin. Siapa tahu nanti koinnya guna kan. Setelah mendapatkan armor baru, akhirnya gue memberanikan diri untuk menjelajahi bagian-bagian ujung Terraria seperti ocean. Dan yep, di ocean ini ya tujuan saya untuk mencari water walking boots. Buat apaan water walking boots, Mbak? Hah? Lu nggak tahu itu fungsinya buat apaan? Intinya itu sepatu bahan buat aksesoris sepatu paling OP di Terraria, ya ini Terras Spark Boot. Jadi gua cari-carilah bahan-bahannya. Dapat juga coy. Taruh mana ya? Taruh sini aja kali ya, biar nemenin. Setelah sebelah barat terjelajahi, gua lanjutlah ke sebelah timur. Gua nyari dungeon. Yap, bos selanjutnya yang gua mau lawan adalah Skeleton. Akhirnya sampai juga dungeon. Coba lihat dulu. Oke, langsung aja buat arena. Setelah arenanya jadi, entah apa yang dipikirkan oleh gua mau lawan nih makhluk modal Blade of Grass doang. Dan yap, kalian tahu lah apa yang terjadi setelahnya. Oke, ini dia. Harusnya sih gampang ini bos, soalnya kan bos prihat tadi itu banyak nyamuk cok. Gua yang sadar senjatanya kurang OP, jadi langsung aja gua cari senjata yang lain. Nah udah gua hidupin obat nyamuknya, pasti langsung KO nih bos. Wih anjing reneng duit cok. Oke, percobaan ketiga. Udah. Oke, bentar lagi. Alamak, apalah. Makan tuh. Mana lagi? Makan tuh. Percobaan kelima. Oke, intinya kalem aja, kalem. Wih, udahlah. Matiin aja udah. Males gua mainnya, weh. Males bener. Coba tebak, gua lagi ngapain? Yap, betul. Gua pindah jadi Ranger, coy. Salah, itu bukan gambarnya, bukan itu. Nah, ini baru Ranger. Jadi di sini gua langsung luangin waktu bentar ya buat dapetin Desert Fossil. Nah, Desert Fossil ini nanti gua bakal ekstrak di ekstrakinator untuk mendapatkan Sturdy Fossil. Nah, Sturdy Fossil ini nanti gua bakal pakai buat bikin armor Ranger, ya ini Fossil Armor. Jadi ya nikmatin aja apa yang gua lakuin di sini. Nah setelah armornya jadi, gue langsung baliklah ke dungeon, ngelewatin Tandura, ngelewatin Corruption, dan akhirnya sampai juga ke dungeon. Tapi di sini gue nggak langsung lawan tuh makhluk, soalnya waifu gue hilang cok, digantiin sama bapak botak anjing. Perasaan tadi cantik ya dah yang duduk di sini.
Jadi ya di sini gua langsung milih turu lah. Oke, jadi juga rumah bapak botaknya. Oke, tinggal tunggu si my waifu nurse saya ini. Jangan ngomongin saya karpet ya, saya setia ya tetap. Akhirnya malam juga. Oke, kita pergi dulu biar sekon ya. Tua bangka, spawn lah. Gak mungkin lagi ini gua kalah. Masa iya udah ganti kelas masih kalah? Gak mungkin lah, gak mungkin lah. Nice, butuh satu, tinggal satunya lagi nih. Nice, tinggal sisa kepalanya. Oke, tembak-tembakin aja terus. Dan ya setelah ganti kelas kalian bisa lihat sendiri lah segampang apa gua ngelawan tengkorak terbang satu biji ini. Oke, darahnya tinggal dikit. Tembak-tembakin aja terus. Oke, dan yap, mati. Oke, buka. Penuh. Oke, kebuka. Zombie ini sumpah. Lumayan lah untuk sekarang gua dapat aksesoris dari skeleton ini. Dan setelah mengalahkan tengkorak terbang, gua lanjut istirahat karena udah capek bener gua. Setelah mengalahkan bos skeleton, gua langsung aja masuk ke area dungeon untuk mencari cobalt seal, muramasa, obsidian key, dan juga nazar. Oh ya, satu lagi. Di sini ada satu item lagi yang gua cari, cuman gua lupa namanya. Intinya itu item buat bikin cellphone. Isi cellphone apaan, Bang? Nanti aja gua jelasin kalau udah jadi. Oke, dapat juga cobalt seal, nazar, dan juga spike tile country. Ya gitu aja nyebutannya gua. Pakai lidah Indo aja lah. Sama muramasa juga gua dapat. Dan juga di sini gua dapat obsidian key-nya. Nah, yang ini yang namanya obsidian key. Setelah gua mendapatkan item-itemnya, ternyata di luar terjadi rain slime. Jadi di sini gua langsung aja bunuh-bunuhin slime yang datang dari atas. Oh ya, gua juga sempat membuat lebih banyak ruang biar NPC-nya bisa spawn dan juga melanjutkan penggalian elevator. Oke, akhirnya sampai juga. Anjir lah, belum selesai loh dari tadi. Lelet bener ini pura. Balik dulu aja kali ya. Taruh-taruh item biar gak kepenuhan gitu. Nah, dah. Tinggal bikin obsidian skull aja sih. Nice. Taruh mana ini anjir, penuh bener. Setelah mengetahui kalau gua belum upgrade aksesoris, jadi gua mutusin buat mencari goblin tinker. Akhirnya ketemu. Makan tuh. Untung aja nggak mati. Karena gua nggak cukup punya banyak koin, jadi gua mutusin buat kill beberapa off dulu. Yang rencananya lootnya dari bos ini bakal gua jual ke Asmar Denler. Oke, tinggal beli mejanya sama sepatunya. Oke, nice. Dan juga gue sempat beli mechanical rod. Buat apaan bang? Buat mancing lah, pakai nanya. Setelah adanya Tiger Workshop, gue langsung aja upgrade aksesoris gue biar nggak menuhin slot aksesoris. Setelah up langsung aja lah, nggak usah basa-basi. Intinya jadi orang-orang. Bagi yang nanya gue ini lagi ngapain, jadi di sini gue lagi cari Hellstone ore yang nantinya gue bakal pakai buat bikin Hellstone gear. Ya intinya gue butuh banget lah ore ini. Jadi nikmatin aja selagi gua gali-gali di sini.
Oke, segini harusnya cukup kali ya. Mana ini anjir? Aduh, lupa malah gua ngambilnya. Oke, akhirnya dapet. Tinggal taruh aja sih. Dan oke, harusnya 80 cukup lah buat bikin setupnya. Ini nggak cukup coba buat bikin pedangnya. Selama gua menjelajahi neraka tadi, gua sempat dapat gravitation potion. Jadi langsung aja gua jelajahin langit buat cari lagi Horsu. Akhirnya cok, nggak kena fall damage lagi. Akhirnya. Terpaksa bener gali-gali lagi gua. Akhirnya Vulcano berhasil gua dapetin. Dengan adanya 4 pedang ini, gua bisa buat senjata melee Priharmod paling OP, yaitu Night 8. Oke. Nah, OTW balik bantai ini mah. Mana yang rikal-rikal depan gua tadi? Udah. Karena sudah dapat senjatanya, saatnya kita balik. Oke, coba dulu kita reverse dulu. Berapa coba harga? Mati. Nggak bisa lebih murah lagi apa? Mahal amat cok. Gua nggak ada duit sebanyak itu. Dan ya, daripada mikirin harga goblin yang nggak ngotak tadi, lebih baik gua melakukan hal yang lebih absurd lagi. Mancing. Ya betul, mancing. Dengan tujuan untuk mendapatkan oyster. Buat apaan bang oyster bang? Buat dapetin pink pearl-nya. Buat apa pink pearl-nya bang? Buat gua jadiin galaxy pearl. Buat apa? Alah, dari tadi cuma nanya-nanya aja weh. Udahlah. Jadi udah intinya cukup. gua Gua fokus mancing dapetin terus, ini buat ningkatin lucky gua. Jadi kedepannya Mari kalau kita dapet lihat item yang hasilnya langka apa jadi sepadan. enak lah. Gitu. Dah. Ya emang gitu doang sih tujuan gua, nggak ada yang lain. Yap, sepadan dengan hasilnya. Nggak kayak di game sebelah. Setelah gue mancing, hal selanjutnya yang gue bakal lakuin adalah hal-hal boring. Jadi lebih baik di timelapse saja daripada makan waktu yang banyak bener. Sebenarnya nih video gue mau bikin panjang bener, tapi daripada bikin kalian cepet bosen dan malah amimir, jadi ya gini hasilnya. Bosen bet anjing. Kalian denger sendiri kan tadi. Itu tandanya sudah saatnya kita masuk hard mode. Persiapan sudah matang, sudah saatnya kita lawan Wall of Flash. Oke, tinggal lempar. Kok malah nggak sakit ini damage-nya? Dulu perasaan sebelum di up sakit dah damage ini Wall of Flash. Apa perasaan gua aja kali ya? Kalau boleh jujur, dulu itu damage-nya dari Wall of Flash ini sakit loh. Damage yang kau maksud sakit itu damage one hit kan bang? Iya sih, emang. Ya gimana ya, udah terlalu pro gua ini main di game. Jadi damage yang dianggap player lain itu sakit, bagi gua itu enggak. Jadi ya kita tinggal tunggu aja sih sampai darahnya setengah. Biasanya makin darahnya sedikit makin keras juga serangannya.
Udah nih, udah mulai nih. Tumpukan rendang ini udah mulai mau ngebut ini. Tinggal jaga posisi aja sih kalau udah fase ini. Jangan sampai maju ataupun berhenti gitu. Intinya cuma mundur doang. Kunci kemenangannya itu cuma mundur. Nah, bener kan? Udah ditembak ribuan kali aja masih belum mati loh gua itu. Biasanya langsung mati gua itu. Ya, kita anggap aja ini bos sudah di nerf lah. Mungkin karena dulu itu playernya itu pada kesusahan buat ngekill bos ini. Jadi ya mungkin playernya pada anjing, baru juga diomongin nggak sakit langsung keluar lo aslinya. Nggak asik ini bos. Pas akhir-akhir baru sakit loh. Dan ya mendingan gua pulang aja. Yang penting udah kalah lah bosnya. Oke, taruh mana dulu ini relitsnya? Taruh sini aja lah. Oke, selesai. Hard apa sih? Setelah memasuki hard mode bakal ada hal-hal seru. Apaan hal-hal serunya bang? Hal seru yang kumaksud adalah kita menghancurkan demon altar lalu pergi mining. Yap, jadi orong-orong. Ekstra shiny, halah jigong. Oke, gas, lanjut. Nice, Orichalcum pickaxe. Malah Blood Moon. Setelah gue balik ke atas ternyata di luar terjadi Blood Moon. Langsung aja gue coba untuk bertahan hidup sebisa mungkin meskipun mokat terus lah. Ya elah. Oke, mati. Nice. Anjay. Langsung dapet coy. Gua lihat tadi ada traveling merchant lah. Jualannya ampas. Oke, saatnya kita buat arena. Mulai dari sini aja kali ya. Bah, kok buat arenanya di ocean, bah? Ya, itu dikarenakan tempat gua udah bobrok. Jadi ya, gua terpaksa cari tempat lain buat lawan bos. Dan juga kenapa gua milih ocean, karena tempatnya ini cukup strategis. Yang dimana tempatnya ini udah rata, nggak banyak mob, sama ya intinya bagus lah gitu. Dan di sini gua juga sempat nyelesain quest angler. Buat apaan bang? Ya jelas toh, gua butuh cellphone. Dan ya melakukan hari-hari seperti biasanya. Boring lah intinya. Jadi gua cepetin aja lah biar nggak bosen. Males juga gua liatnya juga. Oke, kebunuh juga. Ngapain lagi ya cok? Gue lupa.
Wah, muncul lagi nih bos. Saatnya kita bantai. Ya, kacang bener tuh. Udah terlalu kacang sih. Salah sendiri lo nantangnya pas udah hard mode. Jadi tepar kan. Di malam harinya gue sempetin buat bikin rumah. Fungsinya apa bang? Fungsinya buat respon point dan juga tempat nurse. Dan yap, sudah waktunya turu. Ini dia. Ini iwa hijau. Wah, luncur udah keluar nah. Nggak asik nih bos. Awal-awal langsung seruduk nah. Ayo sini lo. Nggak pocong. Ayolah. Masa yang bikin serem kayak gini lah. Lambat banget. Weh. Masa yang nggak ada mekanik nih bos. Oke, pasang doa. Harusnya makin beringas dah ini Wak. Harusnya sih. Nah, muter-muter kayak gangsing malah nih bos. Tapi kok nggak susah ya? Entah gua yang terlalu pro apa bosnya yang terlalu cupu. Tapi intinya Mekanik bos kerasa ampas sebener cok. nah malah habis tinggal hidup lagi. Alamak, tabrak dia. Oh alah, lu mau adu tabrak tuh sama gua. Oke lo. Oke Cok, udah diem dulu Yang penting udah kalah coy. Mari kita lihat treasure bag-nya apa langsung hoki coy. Inceran gua alamak. Mana wingsnya? Sadar kemana lu? Oh gak dapet lagi. Mantan lu gak dapat. Mantan. Ayolah please dapet lah. Dan tuh berapa kali nih? Oke, nice. Ayo, please dapat as. Nah, balik sini lo. Mari kita buka. Astagfirullah, udah 24 kali gak tahu kenapa gue. Ya Allah, itu Metron. Dan yap, kalian bisa lihat lah gua semenderita apa main ini game. Entah ya, tapi relogin kayaknya lagi nggak seneng dah sama gua ini. Makan mati makan. Harusnya sih dapat. Stres gua tuh. Makan tuh. Oke, tenang. Nah. Masih nggak dapat lagi. Nggak dapat tuh. Bukan ceker. Masih nggak dapat lagi. Masih gak dapet lo. Nyari masalah nih Wak. Ini gak dapet. Ayolah, dapat. Nggak lagi. Oh lah masih gak dapet lo. Oke, nice. Masih gak dapet lagi lo. Oke, dia das. Akhirnya mati juga. Coba kita buka kalau dapat. Yes. Nice. Akhirnya dapet juga tuh. 3 hari lo. 3 hari gua mau nungguin itu lo lanceng. Udah Cok. Udah capek bener gua. Kalian mau tahu gua bunuh ini makhluk berapa kali coba? Nih bentar. Toh 142 kali lo. Lu bayangin Cok. Gua 3 hari lo ini bunuhin makhluk ini. Oh ya, gua juga mau nanya.
Bangke Dukisron yang sebanyak ini kira-kira buat apa ya yang enaknya? Nanti aja lah. Intinya capek bener gua. Udah saatnya kita istirahat. Nggak ada istirahat. Hah? Apa? Lu pikir gua bakal istirahat apa? Hah? Gua bakal bantai semua bos sampai munlor. Oke. Kita mulai dari detul. Oke. Katanya di komunitas bos ini paling susah. Mari kita buktikan apakah susah. Oke, mati juga nih bos. Kurang asik. Selanjutnya. Sakit betul. Sakit. Akhirnya mati lagi. Kita ambil dulu. Sebelum melawan bos selanjutnya, kita ambil dulu treasure bag-nya. Kita bantai bos selanjutnya. Oke, intinya kita di sini itu ya santai. Wow. Anjing cowok keras beneran, sakit. Oke, tenang. Intinya kita harus fokus aja ngelawan ini. Soalnya juga gerakannya ini kotak ya, cuman kotak. Ya, oke, naik. Ya nggak ada tantangan sih, menurut gua nggak ada tantangan. Oke, nambah lagi darah gua. Oke, nice. Akhirnya mati juga mechanical post. Oke, sudah saatnya kita buat aksesoris dulu. Tapi sebelum itu gua naruh dulu relics-nya. Oke, taruh mana ya ini relics? Taruh sini aja kali ya. Ya, taruh sini aja kali. Oke, mana satunya lagi? Oh ya ini. Nah. Oke, sudah lengkap coy. Sudah saatnya kita buat dulu. Tinggal buat Excalibur, satu setup Halo Armor dan pickaxe-nya. Oke, nice. Akhirnya dapat juga coy semuanya. Tinggal up ACC aja sih. Oke, taruh. Dan mari kita lihat apa aja yang bisa dibuat. Oke. Mana ini, Cuk? Mana ini aksesorisnya yang bisa? Oh ya, lupa gua. Nah, nice. Oke, Avenger Emblem. Tambahin sarung tangan jadi mechanical glove. Oke, tambahin ini apa? Magma stone. Dan akhirnya fire gauntlet. Aksesoris paling bangke yang pernah gua temuin, coy. Ya meskipun efeknya cuma nambah hit doang sih, nggak ada yang lain. Tapi ya lumayan lah buat sekarang gua dapat aksesoris baru. Setelah mengalahkan mechanical boss dan mengupgrade karakter gua langsung aja terjun ke jungle. Buat apaan bang? Buat cari Chrolopite ore. Yap, gua kurang puas pakai Halo set armor. Jadi ya di sini gua langsung aja cari buat bikin armor baru, ya ini Chrolopite armor. Serta mencari life fruit biar darah gua makin banyak lagi. Dan juga ngebuat arena yang bakal gua pakai buat melawan Plantera. Yap, bos paling lambat di free hard mode. Ya gimana ya, lambat emang bosnya, tapi kerjaan gua di jungle ini cuman mondar-mandir cari Chrolopite sama life fruit doang. Oke, sudah saatnya kita lawan Plantera, bos paling lambat di free hard mode. Oke, gali. Ngapain juga ada honey block segala loh. Oke, kita buang-buangin dulu, kita gali aja, kita hancurin semua honey blocknya biar bisa lompat tinggi. Oke, dan oke sih, udah. Oke, nice. Oke, lambat.
Nggak tahan lagi gua, Cok. Nggak tahan lagi sama bos lambat kayak gini gua. Oke. Inilah Pantera Service Mode. Oke. Nice. Nice. Ada mekanik baru. Ada mekanik, Cok. Ada mekanik. Ya, meskipun baru muter-muter doang, tapi yang penting nggak lambat kayak yang di bawah tadi loh. Oke, udah mau mulai fase 2. Bentar lagi fase 2. Bentar lagi. Oke, tinggal puterin aja dah. Oke, dan ya mekar juga pelanterannya. Ya meskipun di fase 2-nya sih kacang, emang kacang bosnya. Ya, gimana ya, nggak usah berharap lebih ya. Terraria Vanilla, nggak seru-seru amat sih, tapi mending lah daripada gua nggak main sama sekali kan, bener kan? Oh iya, udah bentar lagi mau mati juga ini bosnya. Bentar lagi, beberapa lagi kali serang dan akhirnya mati juga nih bos. Oke, dapat juga treasure bag-nya. Apaan tadi, Cok? Paling salah lihat gua. Setelah mengalahkan Plantera, gua ada niatan buat ngalahin Wall of Flash sekali lagi. Buat apa, Bang? Buat dapetin emblemnya. Karena di sini ada beberapa aksesoris yang harus gua dapetin. Oke, ini dia. Kita catokin aja si kite-nya ini. Karena bonekanya aja gua gak dapet loh. Jadi pakai makhluk asli aja. Hell nah. Wih lah, baru juga beberapa detik udah mau dibunuh loh. Cekoh, nah. Lah. Oke, ini dia. Terkacang-kacang nih bos. Gimana ya? Emang bos juga kacang. Oke, kita dapat juga treasure bag-nya. Lanjut. Oke, kita ambil dulu. Nah, dah. Sudah saatnya kita lempar dulu ini emblemnya ke itu biar jadi warrior emblem. Oke, selesai. Nice. Oke, nice. Nah, baru kita balik. Tinggal buat aja sih. Oke, buat mana? Kok nggak ada di sini? Oh ya, lupa gua, source-nya kurang. Jadi di sini langsung aja gua kalahin mechanical boss, yaitu destroyer, buat dapetin soul tambahan. Fungsi source ini nanti gua bakal bikin mechanical glove. Yap, karena di sini gua fokus bener buat dapetin damage yang tinggi supaya bisa ngalahin bos-bos dengan cepat. Langsung aja kita bikin Avenger emblem dan nice mechanical. Oke, saat kita bantai dulu ini bos temple, yaitu golem atau yang bisa disebut gerombolan orang laknat elemen matahari. Tapi naasnya gua di sini mati lagi. Ya. Dan setelah respon ulang di sini langsung terjadi pirate invasion. Langsung aja di sini gua bantai dikit lah. Ya. Oke. Dan karena memakan waktu yang banyak bener di pirate invasion ini, jadi gua langsung skip aja guys. Oke, bentar lagi selesai. Oke, nah achievement-nya dapat cok. Hehe, seneng lah. Dan di sini langsung aja gua ke jungle buat kill bos golem atau yang bisa kesebut dengan gerombolan orang laknat. Ya gimana ya, gua nyebutnya kayak gitu karena gua mati berkali-kali, tapi di sini cuma ditampilin 2 biji doang tuh. Di sini juga ada tips dan trik
Gimana cara gua ngindarin jebakan-jebakannya itu? Dengan cara kita manfaatin aja itu grappling hook. Tapi ya kita harus hati-hati aja sih pas turun biar nggak kena ranjau-ranjaunya itu. Nah, berbahaya cok, ranjaunya lebih sakit daripada makhluknya. Dan kalian bisa lihat sendirilah darah gua itu. Ya udah tipis bener, ditambah lagi malah gua blunder cok, nginjek. Alah, ranjau darat dan nginjek lagi. Dan untungnya gua berhasil bisa selamat lah, bisa survive gua buat bikin arena baru. Dan langsung aja gua di sini bikin lah arena ya arena seadanya lah gitu. Soalnya juga bosnya kacang gitu. Jadi di sini gua buat seminimalis mungkin supaya menghemat waktu. Oke, taruh campfire. Apalagi ya setelah ini? Oke, kita buat dulu itu apa, tempat sunflowersnya. Oke, ada sih sunflowersnya, tapi tunggu dulu cok, rame. Kita summon dulu biar enak aja sih, nggak ada yang susah. Oke, kita pasang dan kita hidupkan mode tempur. Oke, sudah saatnya kita lawan bos golem ya, itu bos Ape Hard Mode. Ya gimana ya, soalnya juga damage nggak ada rasa, lambat pula ya, kecuali kalau di legendary itu baru ngeri cok. Oke, coba kita testing dulu coy. Ya gini aja cok, kanan kiri ya, gak ada mekanik. Ape Hard Mode emang. Sejauh ini cuma ini doang bos hard mode yang ya kacang buat gitu. Ya gimana ya, gerakannya cuma satu. Nah, oke, putus. Oke, nah cuma gerakannya cuma gitu doang cok. Gak sebrutal yang bos lain kayak Mecha Tahu Bos, Lantera Mode Surface. Dan nanti gua bakal lawan tuh apa ya, lupa apa ya, intinya gua bakal melawan Lunatic Cultist. Nah, Lunatic Cultist ya menurut gua sih bosnya itu agak susah sih menurut gua, tapi entah juga menurut kalian. Dan ya langsung tepar bosnya, nggak nyampe berapa menit ini, nggak nyampe semenit cok, langsung tepar. Oke, biasanya sih nggak langsung dapet, jadi sekalian aja sih gua cari itu cangkangnya itu buat nambahin, gua lupa namanya apa. Ya intinya oke lah, lanjut lagi kita bantai nih bos, kacang-kacangin aja. Oke, nice. Oke, harusnya sih yang kedua langsung dapet sih. Bro, gak dapet cok. Udahlah, langsung kita bantai lagi. Gak sih, bantai lagi cok, gak pakai pikir banyak, langsung kita bantai. Oke, ya, nice. Oke, percobaan ketiga harusnya langsung dapat pickaxe-nya cok. Oke, mari kita buka. Boom. Oke, dapet juga itu pixau-nya dari bos The Golem cok. Ya untuk sekarang sih udah sih, gua cuma butuh ini doang. Lagian juga untuk cangkang ungu-ungunya itu udah cukup lah. Ya sudah waktunya kita pulang dulu. Tapi sebelum pulang kita ambil dulu ini altarnya, siapa tahu. Ya sebenarnya sih buat pajangan doang, nggak ada yang lain. Oke, nice. Nah, dapat juga altarnya. Mana ini altar? Oh, nice. Nah, kita tinggal buang apa ya? Buang ini aja kali ya. Buang buang senjata tuh. Gak ada gunanya tuh. Gua bukan ranger. Oke, setelah balik di sini gua ada niatan buat bikin Terra Blend. Yap. Senjata hard mode paling OP untuk sejauh ini. Jadi di sini langsung gua aja summon ini Eclipse dan mencari Motron. Wah! Nice. Nah. Oke, langsung dapet loh nggak tuh.
Setelah mendapatkan Broken Hero Sword, langsung aja gua bikin Terra Blend. Lord pun gua bantai ini mah. Karena jeda Eclipse masih ada, di sini langsung aja gua farming bentar buat ya cari-cari item lah. Akhirnya selesai juga Eclipse. Tapi untuk sekarang sih lumayan lah, gua dapat beberapa item. Oke. Udah selesai. Setelah mendapatkan senjata baru, di sini gua langsung cari Turtle Shell karena di sini gua butuh armor baru ya, ini Beat Armor. Yap, upgradean dari Turtle Armor. Tapi karena gua ngalahin Golem sebelum bikin Turtle Armor, jadi di sini gua terpaksa nyari lagi. Gua paling benci jadi orang-orang, jadi terpaksa gua korbanin Chronobyte Armor gua dan ya gua pecah lah intinya di Shimmer supaya bisa dapetin bar Orichalcum buat bikin Turtle Armor. Oke, dah selesai. Sehabisnya di Shimmer, di sini langsung aja gua bikin Turtle Set Armor sekaligus mengupgrade-nya menjadi Beat Armor. Tapi di sini gua bingung, pilih yang gede apa pilih yang kecil. Nah, kalau yang kecil ini dia nambah damage, tapi buff-nya ini bersifat timer. Intinya bisa hilang lah. Nah, kalau yang gede dia itu sifatnya itu permanen. Jadi kalau semisal kena damage pun dia buff-nya nggak hilang, cuman damage-nya nggak ada. Ya, tapi untuk sekarang sih gua butuh damage ya, soalnya buat lawan Lunatic Cultist. Yap, Lunatic Cultist. Gua butuh damage yang tinggi, soalnya nih bos ini bakal susah edan. Lah, kok bukannya Lunatic Cultist itu bos aib hard mode juga ya, Bang? Lunatic Cultist ini beda, coy. Meskipun menurut gua juga aib hard mode, tapi Lunatic Cultist ini beda dari yang lain, coy. Ya gimana ya? Soalnya dia itu punya bayangan, bisa summon dan juga serangannya itu bervariasi. Ya gimana nggak susah, cok? Susah bener ini, edan. Ya intinya gua harus inti serius bener lah. Harus serius. Literally serius bener. Tapi sebelum itu kita persiapan dulu, soalnya ini bos susah. Oke, sudah saatnya kita ke dungeon. Itu tadi itu cuman bekas ya, Bang, kayak Dukisron itu tadi. Intinya nggak usah dianggap lah. Akhirnya nyampe juga. Oke. Karena Lunatic Cultist ini bos lemah. Saudara sayangnya, aku menanam diriku untuk para pemuda bulan, untuk tidak membunuh dirimu yang asli. Saatnya kita bantai untuk putih. Kita pakai mekanik hit and run. Tinggal lari-lari aja sih, jaga jarak dan bos ini. Oke, ini dia. Mana ya? Ya, benar-benar kamu bego. Oke, sudah saatnya kita serius ngomongnya tuh. Ayo. Mas, masa iya nggak ada rasa lo tuh? Bentar lagi tuh. Bentar lagi. Oke, ini dia. Masa yang kutunggu-tunggu. Lunar Evan. Oke, saat kita lihat komunitas siapa yang paling susah. Katanya si Vortex. Oke, saat kita bantai. Bro, kadang gini dibilang susah. Ya meskipun gua mati sampai 2 kali sih ini gara-gara makhluk terbang itu, tapi masih bisa dibilang wajar sih. Oke, selanjutnya siapa lagi? Oke, bentar lagi. Muter-muter aja terus. Dan ya, pecah juga. Oke. Diam aja. Woi. Anjir.
Oke, kita ambil. Wih. Cacing. Setelah mengalahkan solar pilar, langsung aja gua bikin hybrid sama solar eruption. Dan juga di sini gua langsung aja bikin station room yang bisa dibilang juga simple, Cok. Bagi gua tapi enggak bagi kalian simple enggak. Setelah membuat station room, langsung aja di sini gua mau bantai pilar terakhir ya. Ini Stardust pilar. Oke. Yang bisa dibilang dikacang-kacangin bener. Setelah menghancurkan semua pilar, inilah akhir cerita saya. Tinggal tunggu coy. Oke, bentar. Oke. Bos, aku terakhir. Mohon maaf. Oke, nyampe juga di sini gua. Ya, tapi jujur gua harus hati-hati bener. Soalnya gua juga agak masih skill issue ini. Jadi emang harus hati-hati, Cok. Gua harus fokus bener ini untuk hindarin proyektilnya. Yang nyebabin gua harus berhenti banyak ngomong. Soalnya ini bos juga ada switch gua. Moonrod, bos terakhir yang ada di Terraria. Meskipun jarang sekali dilawan, tapi bagi gua ini udah kayak neraka tuh. Ya gimana ya, soalnya gua juga nggak pernah melawan ini bos, jadi agak sulit. Ya maklumin aja kalau gua kadang-kadang kehabis darahnya dan balik ke nurse. Jadi gua usahain aja karena proyektil lah di sini. Copot juga. Copot waktu. Gampang main lagi tangannya. Kepalanya udah dicopot. Oke, udah copot full. Oke, dari gak usah banyak kita ketawa. Lempar-lemparin aja. Bentar lagi mati nih bos. Oke, bentar lagi. Wih ya. Nah, gak kerasa tapi. Inilah. Apa ya? Entah ya, kayaknya kena itu. Nerf kayaknya ini bos-bosnya. Sumpah dong. Gitu ya. Ya, lambat lagi. Akhirnya. Tamat juga. Terraria Vanilla Alclass. Tapi nggak Alclass juga sih. Emang gabut aja gua lagi posting kayak gini. Ya, thank you very much. Makasih yang udah nonton. Ya, gua cuman bisa berbahagia aja sih. Ya, kalian udah nonton gitu kan video gua. Jadi ya makasih banyak lah ngelihat kegabutan gua tadi. Oke, next mau coba kelas apa lagi nih? Mau coba kelas apa lagi? Di video selanjutnya nih mau coba kelas apa lagi nih, komen aja di itu, gua bakal respect aja, kasih lopek gitu aja udah. Makasih yang udah nonton, jadi oke, see you.